Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Setelah lama kita off dari YouTube dan sosial media, hari ini saya akan mencoba untuk rutin lagi upload video teman-teman ya. Nah, ada banyak alasan ya kenapa saya off dari YouTube. Pertama, YouTube error, kemudian ya ada beberapa alasan pribadi. Selain itu, market juga kurang menarik ya. Dari September kalau nggak salah sampai Januari itu market kurang menarik. Kemudian market udah mulai oke, mulai awal Februari. Nah, kita mulai dari awal teman-teman ya. Dan sebelum lanjut, kita disclaimer on dulu, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke risiko masing-masing. Dan sekali lagi saya ingatkan, di sini saya juga masih belajar, jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Apa yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah, harap untuk dianalisa ulang ya, compare dengan analisa yang lain, atau teman-teman bisa research ulang sendiri. Nah, pertama kita mulai dari IHSG seperti biasa. Hari ini IHSG itu ditutup minus tipis ya, 0,01% dengan transaksi yang sangat minim teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan IHSG sendiri, menurut saya cukup menarik teman-teman ya. IHSG sejak September sampai awal Januari itu membentuk pattern yang menyerupai falling wedge. Ya, kalau kita perhatikan ini pattern menyerupai falling wedge. Dan di sini dia udah break. Di candle ini pas dia gap up itu IHSG confirm break. Kemudian saat ini IHSG itu masih dalam fase retest teman-teman. Ini bagus. Kalau menurut saya pribadi IHSG itu bagus teman-teman ya. Nah, support untuk IHSG itu ada di sini. Jadi, kalaupun seandainya IHSG turun sampai 6.800-an ya, 6.800 sini ya, di range 6840 sampai 6820 IHSG masih oke teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan lebih detail, sebenarnya saat ini IHSG itu sedang berada di dekat dengan support ya. Jadi IHSG menurut saya cukup menarik. Nah, selain itu resisten terdekat IHSG ada di sini ya. Ini resisten cukup kuat teman-teman ya. Kalau IHSG mampu lewat ini, potensi IHSG itu bull ya, di range 6948 sampai 6970 ya. Ini ada dua resisten kuat dan juga ada MA200 di sini. Ya, jadi kalau IHSG mampu lewat dari sini, potensi bull. Nah, saat ini IHSG menurut saya menarik teman-teman ya. Nah, untuk saham-saham yang menarik itu apa? Sebenarnya ada banyak, cuma hari ini saya seperti biasa akan bahas 6 aja teman-teman ya. Saya membahas BRIS ya. BRIS ini menarik teman-teman ya, walaupun udah naik cukup kencang, tapi menurut saya masih oke. Nah, BRIS hari ini hari ini dia naik ya 4,9% ya, dengan volume yang ya so-so lah ya, bisa dibilang ini lumayan gede juga. Kenapa BRIS menarik teman-teman ya? BRIS itu udah downtrend sejak lama ya, downtrend sejak lama. Kemudian BRIS kalau kita perhatikan dia selalu
dari Agustus 2021 dia nggak pernah sekalipun lewat dari MA 200. Kemudian ya, beberapa hari yang lalu dia confirm break dari MA 200, teman-teman ya. Ini menarik dan breaknya juga valid dengan volume yang sangat gede, teman-teman ya. Jadi BRIS menurut saya oke. BRIS itu menarik. Kalau kita perhatikan level support untuk BRIS itu ada di sini. Ini ada support gede yang hari ini sebenarnya udah sempat di retest, teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau koleksi BRIS ya, range ini menurut saya adalah areal koleksi ya, di 1670 sampai 1600-an ya. Ini menurut saya areal yang layak buat teman-teman koleksi ya, buat teman-teman beli saham BRIS. Nah, targetnya kemana? Targetnya kemana untuk BRIS? Di sini kalau kita perhatikan ada pattern double bottom yang gede ya. Double bottomnya ini juga udah valid di break oleh BRIS. Jadi target BRIS sendiri itu sebenarnya cukup jauh, teman-teman ya. Cukup jauh kalau kita pasang dari pola ini. Ya, ada di range 2160-an. Jadi BRIS itu secara risk to reward ratio saat ini masih layak untuk teman-teman koleksi ya. Kalau dapat harga yang agak murah dikit itu bagus, teman-teman. Itu bagus dan teman-teman bisa manfaatkan untuk koleksi BRIS. Oke. So, itu untuk BRIS. Jadi BRIS menarik. Kemudian berikutnya ada XL. XL ini menurut saya juga cukup menarik, teman-teman ya. Cukup menarik. Kenapa? Kita lihat technical. Oke. Hari ini XL naik 2% lebih dengan volume yang gede, teman-teman. Ini volumenya lumayan gede, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari segi tren sendiri, ini XL bisa dibilang trennya masih turun ya. Trennya masih turun dan ada potensi untuk reversal, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan pola penurunannya itu mirip dengan falling wedge. Ya, cuma ini belum mampu lewat dari resisten. Nah, saat ini XL itu masih ketahan di resisten. Nah, ini XL kalau kita lihat dari pola penurunannya. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ini XL juga ada potensi membentuk pattern cup and handle ya. Ini cup, teman-teman, dan ini handle-nya belum jadi. Dan kalau ini mampu di break, potensinya agak gede ya. Potensinya lumayan menarik untuk XL. Untuk resisten itu ada di 2400 sampai 2430. Kalau lewat itu XL potensinya kencang. Support itu ada di sini. Ya, di 2200. Jadi kalau areal koleksi itu di sini, teman-teman ya. Di 2300 sampai 2200 itu teman-teman bisa manfaatkan untuk beli XL. Kalau seandainya besok koreksi, belilah di areal ini ya. Itu areal support dengan potensi reversal. Kalau seandainya analisa saya benar, XL reversal, maka potensial gain itu lumayan menjanjikan untuk
Excel itu sendiri ya. Jadi Excel cukup oke, cukup menarik buat teman-teman koleksi. Kemudian ada saham Goto. Nah, tech sektor itu udah mulai ada katalis positif dari inflasi ya, inflasi yang udah mulai bisa dibilang stabil ya, nggak naik banget. Nah, Goto sendiri kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini menurut saya lumayan oke, teman-teman ya. Hari ini dia koreksi ya, volume koreksinya juga lumayan oke ya, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil kalau menurut saya pribadi. Nah, untuk Goto sendiri secara teknikal ya, hari ini itu dia kembali ketahan di resisten ya. Resisten kuat itu ada di 130. Nah, 125 sampai 130 itu udah 1 2 3 4 kali coba dilewati tapi masih gagal ya. Excel lagi. Goto ini menurut saya juga ada potensial untuk reversal, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat polanya ini ada potensi membentuk cup and handle juga ya, dan posisi saat ini itu sedang berada di resisten. Ya, ini ada potensi cup and handle, posisinya itu sedang dekat resisten. Jadi ada baiknya ya kalau teman-teman mau koleksi Goto, kita tunggu dia koreksi terlebih dahulu. Ya, ini juga ada potensial yang menarik untuk Goto. Nah, untuk areal beli di mana sih ya? Untuk areal beli yang menarik itu dekat-dekat 100, teman-teman ya. Kalau dikasih ya, kita pakai range yang cukup lebar lah. 110 sampai 100 itu areal beli yang menarik untuk Goto kalau dikasih, teman-teman ya, kalau dia koreksi. Nah, kalau teman-teman mau takut ketinggalan, istilahnya takut nggak dikasih kalau antri terlalu bawah, maka teman-teman bisa cicil di harga sekarang dikit dulu ya. Contoh teman-teman mau masuk saham ini 10 juta, di harga sekarang itu masuknya 1 juta aja dulu ya, kemudian tunggu dia koreksi. Kalau koreksi beberapa tik, teman-teman bisa koleksi lagi 1 juta, turun lagi, perbesar sampai angka 100. Di 100 teman-teman bisa entry lebih besar lagi sampai 10 jutanya itu habis, teman-teman ya. Nah, kalau dia langsung naik gimana? Kalau dia langsung naik, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout kalau volumenya gede, teman-teman ya. So far Goto itu technically menarik dan ada potensi untuk reversal, teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan Goto. Kemudian berikutnya ada ASA juga menarik ya. ASA juga menarik, ini saham bagus ya, yang masih growing banget. Nah, ASA hari ini turun 5%, volumenya itu nggak terlalu gede, teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan volume dia break resist, volume hari ini itu bisa dibilang nggak terlalu gede, tapi nggak terlalu kecil juga ya. ASA menurut saya cukup oke, teman-teman ya. Support ASA itu ada di 950-an. Ya, ini ada support. Nah, saat ini sebenarnya ASA itu sedang berada di area support, teman-teman ya. 2 hari yang lalu dia sempat mencoba untuk lewat dari resisten psikologis yaitu 1000. Ya, angka bulat 1000, 2000 itu selalu menjadi resisten, teman-teman ya. Resisten dan support. Nah, kalau kita lihat dari segi pola ya, dari segi pattern, ini ada cup and handle yang udah di break, dan saat ini itu posisinya sedang dalam posisi retest, teman-teman ya. Nah, ini cup and handle clear ya,
break dengan volume gede, kemudian 2 candle terakhir dia koreksi dengan volume yang relatif tipis ya, relatif tipis. Jadi di harga sekarang sebenarnya ASA itu udah menarik untuk dikoleksi. Cuma karena hari ini dia koreksi tanpa perlawanan ya, volumenya juga nggak terlalu kecil ya, so-so lah untuk volumenya. Nah, kalau teman-teman mau koleksi, akan lebih baik menurut saya nunggu respon market besok. Apakah dia rebound? Kalau dia rebound, teman-teman bisa manfaatkan untuk koleksi ASA. Nah, kalau seandainya besok dia turun, teman-teman tunggu di areal ini. Ini ada support yang cukup kuat kalau menurut saya di 850 ya, 840 sampai 850. Nah, ini ada dua support untuk ASA. Yang pertama di harga sekarang di 950 sampai 940, kemudian yang berikutnya ada di 850 sampai 830-an. Jadi kalau seandainya besok ASA breakdown dari 950, teman-teman bisa tunggu ASA di range ini, teman-teman ya. Ini ASA menarik dan menurut saya juga ada chance untuk reversal. Ya, kalau teman-teman mau koleksi bisa, teman-teman ya. Bisa sesuaikan dengan strategi masing-masing. Bisa juga teman-teman pakai metode setengah-setengah ya. Setengah di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi tunggu di 850-an. Jadi average kalian nantinya akan ada di sekitaran sini ya, sekitaran harga 900. Jadi menurut saya pribadi ini ASA menarik dan layak untuk teman-teman perhatikan. Nah, selain itu sektoral ya, sektoral yang menarik dan layak buat teman-teman perhatikan juga di consumer goods ya. Consumer goods itu ada banyak, ada ICBP, INDF, HMSP, Mayora, ada banyak lah pokoknya. Cuma hari ini saya akan bahas dua teman-teman ya, yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama HMSP, HMSP ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik. Hari ini dia naik 8% lebih dengan volume yang lumayan oke, teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan HMSP ini, dia kan udah downtrend cukup lama, teman-teman. Downtrend cukup lama, kemudian dari September 2021 itu HMSP trennya udah mulai sideways ya. Udah mulai sideways. Nah, kalau kita perhatikan baru-baru ini HMSP, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan baru-baru ini HMSP itu baru break dari resisten. Ini ada resisten ya, yang baru di break oleh HMSP dan breaknya juga dengan volume yang oke, teman-teman ya. Volume breaknya oke, kemudian sempat sideways sebentar dan 2 hari terakhir dia naik lagi dengan volume yang gede, teman-teman ya. Oke, nah HMSP menurut saya ini chance untuk reversal itu cukup gede, teman-teman ya. Ini ada resisten kuat di 1200-an. Ya. Nah, HMSP kalau kita beli di harga sekarang emang udah cukup tinggi, teman-teman. Harganya itu sudah cukup jauh, udah cukup beresiko kalau kita koleksi di harga sekarang. Cuma kalau dia koreksi lagi ya, kalau dia koreksi lagi di range ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk beli HMSP ya, di range 1060-an sampai 1000. Kalau dia koreksi ini menarik ya. Kalau dia koreksi
volumenya kecil, teman-teman bisa manfaatkan untuk beli HMSP di sini. Ini HMSP menurut saya cukup menarik. Sebulan terakhir juga volumenya gede, ya, ada peluang untuk naik, ya, ada peluang untuk naik lebih lanjut lagi. Kemudian berikutnya ada AISA. Ini sama ya, ini customer goods juga, cuma ini saham yang dalam tanda kutip ya, saham gorengan. Nah, AISA ini juga menurut saya menarik, teman-teman. Hari ini dia naik 5% lebih, ditutup di level 167. Hari ini volumenya lumayan gede, teman-teman ya. Dan hari ini juga AISA ini break pattern cup and handle. Ini clear cup and handle dengan volume yang gede. Oke, volumenya valid, volumenya hari ini gede banget dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, ya. Sorry. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini volume merahnya ini volumenya tipis-tipis, yang hijau-hijau ini gede-gede. Jadi AISA menarik. Nah, untuk area beli di mana? Kalau dikasih koreksi, ya, teman-teman bisa manfaatkan beli di 165 sampai 160. Close under 160, teman-teman bisa manfaatkan untuk cut loss, atau ya, atau teman-teman bisa perlebar area beli sampai 155. Oke. Kondisikan dengan strategi masing-masing. Ini AISA menurut saya masih menarik. Kalau kita tarik target kenaikan dari pola cup and handle-nya, ini AISA ada potensi nyentuh 180-an. Ya, ini ada resisten juga di 180. Jadi AISA menarik ya. Itu beberapa saham yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama ada Breeze, kemudian XL, ada Goto juga, Customer Goods, ada HMSP, AISA, dan apalagi ASA tadi ya, satu ya. Jadi itu ya beberapa saham yang menurut saya cukup menarik. Sekali lagi di akhir video saya sarankan untuk di recheck lagi ya, research lagi. Bisa teman-teman padukan dengan review YouTuber lain ya. Kalau mereka bilang nggak menarik, kemudian saya bilang menarik, teman-teman bisa research ulang. Ya, intinya your money is your responsibility. Ya, uangmu itu tanggung jawabmu. Ya, kalau teman-teman gara-gara nonton video ini sampai loss ratusan juta, puluhan juta, itu bukan salah saya, teman-teman ya. Saya sudah sarankan di awal video juga sudah saya bilang, saya masih belajar ya. Jadi kalau bermanfaat saya senang, kalau nggak bermanfaat mohon maaf. Terima kasih, selamat